Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita membahas dari nomor 1 sampai 15, kita lanjutkan kembali pembahasannya dari nomor 16 sampai dengan 20. Langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, baik, kita lanjut di soal yang nomor 16 ya. Potongan aluminium bermasa 200 gram dengan suhu 20 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana air bermasa 100 gram dan suhunya 80 derajat Celcius. Oke ya, berarti ini asas black ya, karena pertanyaan nanti pasti nyari suhu akhir ya. Oke, nyari suhu akhir campuran. Jika diketahui kalori jenis aluminium 0,1 dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu akhir. Oke. Berarti di sini kita gunakan asas black ya, di mana Q serap ya sama dengan Q lepas. Siapa yang menyerap? Yang suhunya lebih rendah. Berarti siapa dong? Si aluminium. Oke. Jadi ini adalah aluminium. Ini adalah si siapa? Ini adalah air gitu ya. Oke. Airnya suhunya lebih tinggi kan? Q serap berarti M aluminium itu ya. M aluminium dikali C-nya aluminium dikali dengan delta T-nya siapa? Aluminium. Sama dengan masanya si air gitu ya. Dikali C-nya air dikali delta T-nya si air. Massa aluminium berapa? Massa aluminium itu 200 gram. Berarti 200 dikali C aluminium. Kalori jenisnya 0,1 ya. Ini ada. Berarti 0,1 dikali delta T-nya. Otomatis si aluminium suhunya naik kan. Yaitu menjadi suhu campuran PC dikurang dengan suhu awalnya yaitu 20. Oke ya. Sama dengan massa air yaitu 100 gram dikali C air adalah 1 dikali delta airnya. Delta T airnya berarti suhunya turun kan? Dari 80 derajat menjadi TC. Oke ya. Jadi 200 dikali 0,1 berapa tuh? 20 ya. Tadi short aja nih, seret, hilang ya. Ini 2 kan. 2 kali 0,1 0,2 kan. 0,2 kali TC min 20 sama dengan 80 dikurang TC. Ya enggak? 0,2 kali TC jadi 0,2 TC itu min berapa 4 ya, sama dengan 80 kurang TC. Pindah aja ruas ke sana ya, jadinya berapa nih? TC tambah 0,2 jadi 1,2 TC ya, sama dengan 84. Berarti TC berapa dong? 84 dibagi 1,2 yaitu 70 ya, kurang lebih ya, 70 derajat Celcius. Oke. Kita lanjut di soal yang nomor 17 ya. Kalau misalkan masih bingung bisa diulang ya videonya atau dikoreksi lagi barangkali saya ada salah perhitungan ya. Nomor 17. Dari pernyataan di bawah ini, pernyataan yang merupakan sifat gas ideal. Oke, gas ideal itu tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel. Ya, oke betul. Tumbukan antar partikel penting sempurna ya, antara dinding dan partikelnya pun penting sempurna. Oke betul. Yang berlaku hukum Newton jelas betul. Jarak antara partikel lebih kecil, salah ya. Harusnya lebih besar. Jawabannya berarti 1, 2, dan 3. Oke, lanjut lagi nomor 18. Nada dasar sebuah pipa organa tertutup, oke POT ya. Berarti F0 POT beresonansi katanya. Nada dasar pipa organa tertutup dengan nada dasar pipa organa terbuka ya. Jadi saling beresonansi maksudnya gitu ya. Artinya sama. Beresonansi artinya sama. Jadi F0-nya pipa organa tertutup sama dengan F0-nya pipa organa ada atas pertama berarti F1 ya. F1 pipa organa terbuka. Oke. F0 POT rumusnya apa sih? V per 4 LPOT ya, sama dengan L itu apa? Panjang ya. Panjang pipa organanya atau panjang tabung atau kolomnya. Dikali dengan F1. F1 itu dua kalinya kan ya. Dua kalinya F0-nya POB ya. Ini sorry POB. Oke, ingat F0-nya POT persamaannya adalah V per 4L ya. L-nya boleh L kecil atau L besar. Sedangkan F0-nya POB adalah V per 2
L gitu ya. Jadi L-nya juga untuk POT pastinya, pipa organa tertutup. Kalau ini juga untuk pipa organa terbuka. Oke. Sekarang tapi resonansi F0 POT dengan F1 yaitu nada atas pertama. Sehingga perbandingannya F1 dengan F0 kan dua kalinya ya. Dua kali F0 POB gitu ya. Atau V per 4 kali L ya. L-nya boleh L besar atau L kecil nggak masalah. Kali POT ya sama dengan 2 dikali V per 2 kali LPOT. Sorry, POB. V-nya coret ya, sama kan? Jadi 1 per 4 kali pipa organa terbukanya ada ya. Yang dicari adalah panjang pipa organa tertutup ya. Oke, jadi kali X gitu ya, biarin aja. Ini 2 coret nih, seret dia 1 per panjang pipa organa terbukanya ada nih. Yaitu 50 cm kan. Jadi 50 cm ya kali silang ya, jadi 4x sama dengan 50 cm, maka x-nya sama dengan 50 dibagi 4, 5 per 4, 12,5 cm ya, bener ya, 1,25, 12,5 cm. Oke, dicek kembali ya, barangkali saya salah. Kalau mau diubah ke meter berarti berapa? 0,125 meter ya. Oke, lanjut lagi nomor 19 ya. Nomor 19. Sebuah gelombang transversal mempunyai fungsi gelombang Y sama dengan 5 kali sin 20pi buka kurung T per 0,02 min X per 20. Ya. Kita biasakan dulu ya, kita kalikan dulu yang di luar kurung dengan yang dalam kurung. Berarti 5 dikali 5 sin 20pi kali T per 0,02. Jadinya berapa tuh? 20pi per 0,02 T itu ya. Min 20pi kali X per 20 berarti 20pi per 20 ya kali X itu kan. Berarti ini kita ketahuan ya, yang koefisien T itu kan omega ya. Ini omega, yang ini adalah si K. Koefisien X adalah si K. Pertanyaannya, amplitudo 5. Betul ya, karena di sini kan diketahui satuannya SI ya. Berarti Y SI maka A juga SI, betul ya, satu betul. Cepat lambatnya ya kan, ini amplitudo namanya, ini amplitudo, oke. Amplitudo. Cepat lambat gelombangnya 100. Yang namanya cepat lambat V adalah omega per K. Bener nggak sih? Omega per K 20 pi per 0,02 dibagi K-nya 20 pi per 20 ya. Coret kan ya? Jadi ditukar ya posisinya ya. Ini yang di atas jadi 20 per 0,02. Kalau 20 bagi 2 aja kan 10 ya. 20 bagi 0,2 100. Kalau 20 dibagi 0,02 berarti 1000 ya. Berarti ini salah ya. Harusnya 1000 kan. Oke. Lanjut lagi. Frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Omega dibagi 2pi. Omeganya kan ini ya 20 pi. 20 pi per 0,02 dibagi 2 pi. Gitu ya. Coret kan pi-nya seret. 20 bagi 2 10 ya. 10 per 0,02 berapa tuh? 1000 bagi 2 500 ya, 500 Hz. Oke, betul ya. 12 benar. Panjang gelombangnya 2 meter. Benar nggak panjang gelombangnya 2 meter? Yang namanya lambda adalah 2 pi per K. Oke, berarti 2 pi dibagi K-nya nih. Yaitu 20 pi per 20. 20 pi per 20. Oh, berarti 2 pi dikali 20 per 20 pi. Gitu ya. Seret. Hilang lagi nih 20-nya ya. Jadinya berapa? 2 meter. Jawabannya yang 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4 ya. Dan 4. Kita lanjut. Soal nomor 20. Sebuah mobil patroli dengan membunyikan sirine dengan frekuensi 918 Hz mengejar sekawanan perampok yang mengendari motor. Jika kecepatan mobil patroli 34 meter per second dan kecepatan motor sekawanan perampok 17 meter per second, maka frekuensi sirine yang didengar oleh sekawanan perampok berapa? Nah, kita kan selalu punya prinsip ya untuk persamaan FP, efek Doppler ya.
di mana FP sama dengan V plus minus VP gitu kan ya, per V plus minus VS dikali dengan FS. Ini kan persamaannya ya. Ini persamaan apa nih? Efek Doppler. Nah, untuk persamaan efek Doppler itu kita punya ilustrasi kan ya. Oke, ilustrasinya seperti apa? Bahwa pendengar selalu sebelah kiri. Oh, berarti siapa yang berlaku sebagai pendengar? Yaitu si perampoknya kan ya. Nah, oke, ini perampoknya sebagai pendengar. Kemudian mobil patroli yang sebelah sini kan ya. Oke. Berarti kalau mobil patroli mengejar perampok kan bergeraknya searah ya. Berarti si perampok menjauhi patroli kan? Berarti dia ke sana nih. Oke, berarti ini adalah V perampoknya kan atau V pendengarnya arahnya ke kiri berarti negatif kan? Si perampoknya bergerak dengan 17 meter per second menjauhi si mobil patroli berarti negatif karena ke kiri. Negatif 17 meter per second. Sedangkan si patrolinya mengejar berarti ke kiri juga nih. Maka V sumber bunyinya ke kiri negatif 34 meter per second ya. Ada di soal ya 34. Nah, kita mau nyari frekuensi yang didengar perampok ya. Berarti FP sama dengan V kecepatan bunyi di udara yaitu 340 ya. 340 sama-sama min ya. Min 17 per 340 min 34 dikali dengan FS-nya yaitu 918. 340 dikurang 17. Kalau 340 bagi 20 dikurang 20 aja 320 ya. Berarti ini 323 ya. 323 dibagi ini 306 ya. 306 dikali 918 coret ya dibagi 3 ini bisa ya. Yaitu 3 ya. 3 kali 323 berapa nih? 969 ya. Hertz. Ini adalah frekuensi yang didengar oleh sekawanan perampok. Oke, itu untuk soal 16 sampai 20. Kita lanjut lagi di video berikutnya.